memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengadakan acara pada siang hari ini. Untuk acara siang ini langsung saja nanti saya akan menyampaikan apa yang telah saya dapatkan dalam pendidikan guru pemula. Mohon izin untuk acara kali ini saya rekam ya, saya videokan. Terima kasih. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu pendidik itu hanya menuntun karena setiap anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Ini sudah sering kita dengar. Ing ngarsa sungkulodo, ing madya mangun karsa, tuhuri handaya. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara Kodrat Anak yaitu main. Untuk kita di Taman Kanak-kanak, kita sudah melaksanakan kodrat anak bermain ya Bu. Ya, permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Bukan tabula rasa itu adalah anak bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai dengan keinginan kita. Anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi sudah mempunyai kodratnya sendiri-sendiri tapi masih samar-samar. Kemudian tujuan pendidikan itu kan adalah menuntun. Jadi kita memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tadi agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Jadi maksudnya setiap anak itu sudah mempunyai kodratnya, mempunyai bakatnya sendiri-sendiri. Tetapi masih perlu tuntunan dari kita, yaitu pendidik. Orang petani itu jika menanam jagung hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung tersebut. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memeliharanya, kemudian memberi pupuk, tapi tidak bisa mengubah kodrat jagung itu, tidak bisa mengubah jagung tersebut tumbuh menjadi padi. Jadi sama dengan seorang pendidik. Kesimpulannya adalah menuntun itu bukanlah menuntut, merdeka dengan menghormati kemerdekaan orang lain. Kemudian berhamba bukanlah menyembah, tapi kita itu berpihak pada anak. Budi pekerti itu bukan tentang perilaku yang salah dan benar, tetapi budi pekerti adalah pikiran, perasaan, kemauan, dan sifat jiwa manusia. Kemudian bermain belajar adalah mengalami pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Oke, kemudian yang terakhir adalah anak. Jadi kita harus mementingkan anak. Apapun itu, yang utama harus anak. Jadi anak, anak, dan anak. Sudah, mungkin ada yang mau bertanya? Saya dulu. Oh iya, ini bangga. Penjelasan Bu Lirin tadi menurut dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara disebutkan pendidikan anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya bagaimana gitu penjelasan dari Bu Lirin? Oke, terima kasih untuk Bu Rini. Maksudnya seperti ini. Dalam kita mendidik anak, kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksudkan kodrat alam itu adalah terkait dengan alam di mana kita berada, anak-anak tersebut dan kita berada di mana. Jadi kita sesuaikan dengan kebudayaan yang ada di tempat tersebut, tempat tinggal tersebut. Nah, itu untuk kodrat alam. Kemudian yang kedua kodrat zaman. Nah, untuk kodrat zaman dalam mendidik, dalam menuntun anak, kita sesuaikan dengan zaman. Nah, kalau dulu sebelumnya kita tidak mengenal apa itu pendidikan, pembelajaran daring. Nah, karena kita zamannya sedang seperti ini, kita melakukan pembelajaran daring. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman, karena zaman itu
semakin lama semakin tua dan semakin berubah-ubah. Besok pikir dadi apa-apa, kok kemah kowe nabrakku sedeng boy kaya kaya kodok. Kodok kuwi lho. Dadi apa? Dadi kodok. Enggak, untuk budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam lingkungan kita, di budaya kita, disiplin itu adalah sesuatu yang lebih karena takut atau karena sesuatu. Dan itu dengan suatu motivasi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Seperti yang sering kita temui, orang itu disiplin karena ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari dari kejeruan. Tidak berani keluar dari zona nyaman. Di perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, itu adalah motivasi internal kita. Ngopo tok kok aku kudu teko isu-isunya sekolahan wong ora nek sing ngelik dhewe, ora nek sing ngelok dhewe. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita belajar untuk datang pagi-pagi ke sekolah, itu kan menjadi motivasi diri kita sendiri. Oh, aku ki nek strategi ini muridku yo iso tiru-tiru seger, misalnya seperti itu. Mengapa kita kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian ini di hukum penghargaan. Nah, padahal dulu saya sering memberikan penghargaan kepada anak-anak dalam hal ini rewards atau tak kasih bintang. Nek bari siapa itu tak kasih bintang apa? Ternyata reward atau penghargaan itu meracuni. Ya, hukum penghargaan. Ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Anak-anak harus berbagi, itu harus dikasih. Bukan karena disuruh, karena sadar dia. Kalau itu dikasih nanti kamu pintar, kamu dapat bintang. Dia lupa dengan kebaikannya tersebut, tetapi hanya penghargaan sih bintang penghargaan mau. Jadi lupa perbuatan baiknya, padahal yang paling pokok kan perbuatan baiknya itu tadi. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi. Biasanya ingin disukai atau diterima di lingkungannya. Nah, kemudian biasanya mereka belajar karena suka sama gurunya. Nah, misalnya apa nama gurunya cantik kok. Berarti betul ya tadi cinta dan kasih sayang. Ini ada contoh. Contohnya, Bimo seorang anak sekolah TK selalu berlari keluar kelas. Nah, kemudian tingkahnya membuat guru bingung dan seringkali mengejarnya. Jadi Bimo ki senengane mlayu metu, gurune uyah. Misalnya si Bimo mau ditekoni, terus jawabnya ngene. Aku senang main kejar-kejaran dengan guru. Kebutuhan si Bimo itu tadi adalah kebutuhan kesenangan. Jadi setiap orang itu melakukan kegiatan kesenangan yo kita arahkan. Berarti awake dhewe wis ngerti kebutuhan Bimo mau kesenangan. Nah, terus kita alihkan biar kesenangannya itu menjadi yang positif. Posisi kontrol itu ada 5, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kontrol teman, posisi kontrol monitor atau pemantau, dan
paling tinggi adalah posisi kontrol manager. Nah, kita bisa merefleksi diri kita. Kita itu ada di posisi kontrol yang mana? Nah, kalau posisi kontrol penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu tidak selalu pula fisik. Kalau kata arwah. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, "Was, seperti itu." Nah, ini juga penghukum. Mesti bukan seperti itu juga. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Nah, kita bisa merefleksi diri kita, apakah kita itu pada posisi penghukum atau tidak. Nah, kalau kita masih ada di posisi penghukum, mungkin kita bisa memperbaiki diri. Kemudian ada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau ini saya sering melakukan, misalnya seperti ini. Aku sedih. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Jadi anak kan merasa bersalah. Nah, dulu saya juga sering, tidak dulu, sekarang pun masih terkadang menerapkan posisi kontrol demikian. Tapi setelah mendapatkan pendidikan seperti ini, berusaha untuk mencapai posisi kontrol yang tertinggi, yaitu manajer. Kemudian yang terakhir, posisi tertinggi yaitu manajer. Manajer yang di sini bukan manajer yang kemarin ya, bukan. Ini manajer ini adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu tidak menghukum, tapi memberikan solusi, mencarikan solusi. Sebagai guru yang mempunyai posisi kontrol manager, tidak langsung, kamu yang menumpahkan, yang nakal ini, kamu nakal, ini temannya jadi seperti ini. Bukan seperti itu, tetapi mencarikan solusi kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama diuntungkan, sama-sama mencapai kepuasannya sendiri-sendiri. Misalnya mencari sebuah solusi yang menguntungkan dua belah pihak, menguntungkan yang disebut korban dan menguntungkan yang disebut pelaku. Dalam hal ini pelaku yang menumpahkan tadi, korban yang kertasnya ketumpahan. Itu kita lakukan namanya restitusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Restitusi itu apa? Bisa kita sebut win-win solution. Jadi sama-sama diuntungkan, win-win. Menang, ya. Win itu menang, jadi sama-sama diuntungkan. Bukan karena si Ani tadi membuat kesalahan terus diberi hukuman, kemudian si korban tadi karena jadi korban diberikan ganti rugi, bukan seperti itu. Itu namanya bukan restitusi. Misalnya kan umum ya, yang diberikan sekolah, siapa yang berani tidak tinggal sendiri, boleh pulang kasih bintang. Nah itu juga penghargaan. Nah misalnya seperti itu. Lama-kelamaan anak tersebut kan cuma mengharapkan si bintang tadi. Dia tidak tahu kalau sekolah ditinggal ibunya itu lebih baik. Jadi lebih baik kita jelaskan karakternya, perbuatan baiknya tadi. Kita jelaskan kalau sekolah itu memang tidak harus ditunggu ibunya. Jadi anak-anak tahu perbuatan baiknya itu di mana, bukan karena mengharapkan si penghargaan tadi. Terus kalau tanpa ribet kita harus bagaimana? Tanpa ribet itu kita terapkan kebaikan yang akan diperbuat tadi. Ya misalnya baris itu tadi ya. Nah kita terangkan kalau dengan berbaris itu kita akan rapi mencuci tangannya. Misalnya baris mencuci tangan. Nah cuci tangannya tidak usul-usulan, kan cuci tangannya jadi teratur, tidak nyiprat-nyiprat kemana-mana. Nah, jadi anak-anak itu tahu kebaikannya itu seperti apa, bukan karena melakukan sesuatu karena penghargaan. Yang ketiga sebelumnya, bunda-bunda kasih semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1,
penerapan ini saya juga dipantau. Jadi ada pengajar praktik yang memantau ke sekolah saya sudah sampai di mana penerapannya tentang pendidikan guru penggerak ini. Nah, kemudian ini adalah contoh disiplin positif di TK saya. Ini sudah dilakukan untuk antri ya, budaya antri seperti mau cuci tangan. Itu lebih kedua. Gambar kedua itu adalah disiplin positif tentang merapikan mainan. Jadi anak-anak setelah bermain itu keyakinan kelas kita adalah merapikan mainannya. Ini gambar yang pertama adalah menyelesaikan tugasnya. Jadi anak-anak menyelesaikan tugasnya sendiri. Dibiasakan untuk tugas itu sampai selesai, tidak setengah-setengah. Jadi anak kita bangun kepercayaan dirinya, kita bangun keyakinannya untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Jadi kalau menyelesaikan tugas sampai selesai, garap tugas sampai selesai itu adalah sesuatu hal yang baik. Dan bukan karena untuk mendapatkan hadiah, tetapi kita berikan keyakinan ke anak-anak kalau itu adalah sesuatu hal yang baik. Sesuatu hal yang baik harus dilakukan. Kemudian gambar kedua, ini adalah anak membuat karyanya sendiri. Kenapa saya tampilkan ini? Karena saya sudah bertanya kepada anak dan kepada orang tuanya bahwa anak tersebut benar-benar membuat karyanya sendiri. Karena ada yang saya tanya, kemarin bunganya dibikinkan atau bikin sendiri? Saya dibikinkan ibu, saya dibikinkan kakak. Ya, itu anak-anak pasti jujur. Dan ini yang saya tampilkan ini adalah yang benar-benar membuat sendiri. Jadi kalau ada tugas, dia sadar dia harus membuat karyanya sendiri. Jadi menghargai sendiri atau meyakinkan dirinya itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol. Nah, ini tadi. Menerapkan posisi kontrol teman dan manajer. Saya sudah berusaha untuk menerapkan posisi kontrol sebagai teman dan sebagai manajer, sehingga murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif. Jadi saya mulai dari diri saya untuk menempatkan posisi kontrol saya sebagai teman dan sebagai manajer. Secara contoh yang sudah saya terapkan, saya sebagai posisi kontrol teman dan manajer. Ya, ini hampir mirip seperti kasus yang ditanyakan Bu Ani. Nah, di situ saya sudah menerapkan diri saya sebagai teman juga sebagai manajer. Jadi selanjutnya keyakinan kelas. Bersama murid, saya membuat keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik dan permasalahan di dalam kelas. Seperti yang saya katakan tadi, kita diharapkan untuk membuat keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Ya. Ini sudah saya praktekkan. Jadi saat membuat keyakinan kelas itu kita diskusi. Keyakinan kelas itu berawal dari kedua belah pihak, tidak hanya dari satu pihak itu saja, tetapi dari kedua belah pihak yang sudah disetujui oleh anak dan juga oleh guru. Kemudian lanjut, saya juga sudah ini menerapkan segitiga restitusi tadi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian ini adalah penerapannya. Jadi ketika itu sedang bermain Lego, kemudian ada salah satu anak yang sudah selesai, mungkin sudah bosan atau apa, di Legonya itu dilempar, kemudian mengenai bangunan Lego temannya.
ketika saya sudah melaksanakan semua implementasi tadi, sudah saya terapkan di sekolah, itu anak-anak menjadi lebih bersemangat bermain dan belajar, kemudian juga sudah mulai mentaati keyakinan kelas, kemudian juga sudah mulai menghargai dan lebih menyayangi teman-temannya. Seperti itu adalah respon murid saya. Kemudian selanjutnya, selain itu, selain penerapan tadi, saya mempunyai mimpi di masa depan. Mimpi saya adalah menjadi seorang guru yang dapat membawa murid-muridnya bahagia. Nah, itu adalah suatu mimpi saya. Mimpi saya bahagia. Jadi tujuan utama saya yang pertama adalah bahagia dulu. Kalau anak bahagia, insya Allah pintar itu akan karena dengan anak bahagia, anak-anak menjadi belajarnya menjadi senang. Kemudian mimpi saya yang kedua adalah mengajak teman sejawat untuk selalu berkolaborasi. Dalam hal ini bukan teman sejawat saya di TK, karena saya punya teman sejawat saya itu panjenengan semua. Teman-teman saya di KKG, kemudian di IGTKI, saya harap dalam mimpi saya itu saya selalu berkolaborasi. Saya selalu bertukar pikiran, bertukar pengalaman dengan teman-teman guru di Prasimantoro ini. Kemudian ini sudah saya laksanakan melalui KKG. Jadi KKG itu kan bisa bertukar pengalaman dan saling berkolaborasi dan juga saling membantu. Karena saya adalah manusia biasa yang tidak bisa hidup sendiri, jadi saya mengajak teman-teman untuk berkolaborasi. Intinya saya sering meminta bantuan, dan saya pun bila dibutuhkan, insya Allah mau membantu jika saya dibutuhkan untuk membantu sesuatu. Itu adalah mimpi saya, jadi selalu saling membantu dengan teman atau berkolaborasi. Kemudian untuk mewujudkan mimpi saya itu, saya mencoba mengenali karakter dan minat anak. Karakternya seperti apa, kemauannya seperti apa. Saya mencoba mengenali. Tidak bisa langsung, tetapi bisa kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan terhadap anak. Kemudian saya juga menerapkan filosofi Dhyasa Dewantara tadi. Ing ngarsa sumprodo, ing madya manguntarsa, tukuri dan dayani. Jadi tidak hanya kata-kata, tetapi saya berusaha untuk menerapkan pada diri saya sendiri. Kemudian di sekolah, saya menciptakan kegiatan belajar seraya bermain yang menyenangkan. Jadi kegiatan belajar di sekolah itu dikemas dalam kegiatan bermain yang menyenangkan bagi anak. Kemudian mengembangkan diri untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang pendidikan. Nah, ini saya selalu mengikuti KKG, jadi saya bisa menyerap ilmu dari teman-teman dan bisa saya terapkan di sekolah saya. Kemudian yang sudah saya terapkan di sekolah saya, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan atau bertanya atau mungkin membagi pengalamannya atau sudah tadi rame-rame tadi. Saya tanya. Tapi kalau peraturan itu biasanya dikeluarkan oleh satu pihak, oleh sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Itu saja dari saya, sedikit pengalaman yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman, semoga bisa menjadi motivasi dan marilah kita mulai budaya positif di lingkungan kita. Walaupun kita mulai dari hal-hal kecil, tapi kita sudah mulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita bisa memotivasi teman-teman yang lain. Demikian untuk kegiatan hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.